Bursa, terima kasih Anda masih bersama kami di Prioritas Indonesia. Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto mengatakan retret kepala daerah yang akan dilaksanakan di Magelang akan dibagi menjadi 3 gelombang. Wamendagri menjelaskan 3 gelombang dibagi berdasarkan gugatan di Mahkamah Konstitusi. Gelombang pertama akan dijalankan oleh kepala daerah yang hasil pemilihannya tidak digugat sama sekali. Gelombang kedua akan dijalankan oleh kepala daerah yang gugatannya ditolak oleh Mahkamah Konstitusi. Dan gelombang ketiga atau gelombang terakhir akan dijalankan oleh kepala daerah yang menjalani pemungutan suara ulang. Wamendagri memastikan bahwa seluruh kepala daerah akan menjalani pembekalan di Akmil Magelang, Jawa Tengah. Selain itu, Wamendagri juga menyebut retret kepala daerah akan lebih detail dibandingkan retret menteri yang lalu. Ia menyebut kemungkinan retret akan diadakan selama 7 hari. Kita langsung bahas terkait dengan rencana retret untuk kepala daerah. Sudah tersambung bersama kami Wamendagri Bima Arya. Selamat sore, Kang Bima. Selamat sore, Pak. Baik, Kang Bima, untuk agenda retret kepala daerah dijadwalkan durasinya lebih lama ya dibandingkan dengan retret anggota Kabinet Merah Putih. Kemungkinan 7 hari ya. Kenapa ini pertimbangan 7 hari dilakukan dengan durasi yang lebih panjang ini? Jadi begini, tradisinya memang seluruh kepala daerah yang dilantik itu mengikuti pembekalan dari Kemendagri untuk bisa memahami tugas utamanya sebagai kepala daerah. Jadi itu yang basic begitu ya. Nah kemudian setelah itu kepala daerah juga biasanya ikut pembekalan yang dilakukan oleh Lemhanas. Kalau dari Kemendagri itu fokusnya kepada tupoksi. Kalau di Lemhanas itu lebih kepada aspek kepemimpinan, ada isu-isu strategis, ketahanan nasional, wawasan Nusantara dan lain-lain. Nah, ini digabung, Eva. Jadi disatukan dalam satu rangkaian, ada materi tentang tugas-tugas dari kepala daerah, ada juga materi dari Lemhanas, dan yang paling penting yang membedakan adalah karena sekarang kita targetnya besar, karena targetnya itu betul-betul luar biasa, maka dilakukan proses sinkronisasi antara kebijakan nasional dan kebijakan daerah. Jadi para menteri dijadwalkan akan berbicara juga, langsung menyampaikan pembekalan terkait dengan program-program nasional kepada pemerintah daerah. Nah, jadi agak panjang karena pembicaranya banyak, bahkan mungkin bisa sekitar 2 minggu, Eva. Ada wacana sekitar 2 minggu karena materinya lebih detail ya. Dan ada yang berbeda nih Kang Bima. Rencananya retret untuk kepala daerah juga akan melibatkan KPK. Apakah ini juga terkait dengan data kepala daerah terjerat korupsi selama 10 tahun dari 2004 sampai 2024 mencapai 167 sehingga harus melibatkan KPK? Yang kami undang itu semua para menteri koordinator, kemudian Panglima TNI, Kapolri, Kepala BIN, dan tentu penting bagi kita untuk memastikan kepala daerah juga memahami isu-isu tentang pencegahan dan penindakan korupsi. Karena itu pimpinan KPK juga akan dihadirkan. Ini juga sesuatu yang menjadi tradisi pembekalan kepala daerah yang langsung disampaikan oleh KPK. Namun kali ini semuanya digabungkan dalam satu rangkaian begitu. Baik, jadi melibatkan banyak pihak untuk retret kepala daerah. Dan selain materi anti korupsi, apalagi yang menjadi prioritas untuk pembekalan atau retret bagi kepala daerah, Kang Bima, yang masuk dalam kurikulum ini? Ada isu tentang kebijakan mengupayakan kedaulatan ketahanan pangan. Ada koordinasi terkait dengan program makan bergizi. Ada juga program-program untuk meningkatkan pendapatan asli daerah, kemudian menumbuhkan sektor-sektor baru dalam ekonomi kreatif begitu ya, yang pastinya membutuhkan juga satu pemahaman dari kepala daerah yang utuh tentang hal-hal itu. Dan yang pasti juga di materi-materi nanti kita akan menyampaikan hal-hal yang sifatnya tentang kepemimpinan. Ada sosok-sosok yang inspiratif yang akan berbagi tentang kepemimpinan berdasarkan pengalaman yang mereka alami selama memimpin.
ini ada tokoh-tokoh senior, ada tokoh-tokoh inspiratif yang juga akan nanti berbicara begitu. Ada juga materi tentang public speaking, materi tentang komunikasi publik dan lain-lain. Jadi ini agak lengkap lah. Ini paket lengkap di Magelang ini selama sekitar 2 minggu kira-kira. Siapa saja Kang Bima yang akan memberikan materi? Hampir seluruh menteri, kemudian pimpinan lembaga tinggi, kemudian juga ada dari Lemhanas ya, ada pemateri dari Lemhanas yang akan memberikan wawasan kebangsaan, ketahanan nasional dan lain-lain gitu. Dan ada tokoh-tokoh inspiratif yang akan berbagi tentang kepemimpinan tadi. Jadi agak banyak selama 2 minggu itu. Kalau tokoh-tokoh inspiratifnya siapa saja Kang Bima? Nah, belum bisa kami sampaikan di sini. Nama-namanya masih kita godok bersama-sama dengan Lemhanas. Dan nanti tentunya ketika acara di Magelang, teman-teman media bisa memantau, memonitor, dan juga tentu memberitakan. Iya, Kang Bima, terkait tadi kesamaan ya antara pusat dan daerah, apakah ini yang juga menjadi concern utama supaya selaras antara pusat dan daerah satu visi? Kan begini, semua kepala daerah itu punya janji kampanye. Ya, misalnya Wali Kota Bandung, Kang Farhan, itu punya hal-hal yang dijanjikan kepada konstituennya misalnya. Kemudian Wali Kota Bogor, Kang Deddy punya janji-janji juga. Tetapi catatannya adalah janji-janji itu kan juga tidak hanya harus diakomodir penganggarannya, tetapi juga harus sinkron dengan yang menjadi kebijakan dari pemerintah pusat. Gitu. Jadi ruang fiskalnya kan kemudian juga harus diatur. Ada alokasi yang cukup untuk visi misi kepala daerah, tetapi ada juga ruang untuk mendukung kebijakan pusat gitu. Nah, ini yang sangat penting, harus sinkron. Yang pusat harus dikawal, tapi ruang fiskal daerah sebagai janji kampanye, sebagai visi misi, itu juga harus ada ruangnya. Nah, ini kalau tidak disinkronkan, maka akan ada potensi persoalan di situ, Eva. Baik, supaya sinkron, tidak ada daerah yang melenceng ya. Kang Bima, terima kasih Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto sudah bergabung bersama kami di Prioritas Indonesia. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.